Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Randy Rocks. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga dimudahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya, dan doa terbaik buat teman-teman semua. Dan di musim pergantian musim nih, Randy Rocks mau ngingetin jaga kesehatan ya teman-teman dan keluarga, karena ya biasalah musim-musim pancaroba tuh musim-musim penyakit pilek atau meriang. Oke, di depan kita atau di depan teman-teman semua nih ada action cam gua yang gua pakai selama ini buat ngevlog. Action cam Akaso dengan tipe V50X, dan kebetulan V50X gue ini tuh versi yang lama, versi 2021, versi 2021. Nah, di sini gue mau sharing tentang aksesoris yang gue pakai nih, seperti ini, pelindung lensanya punya apa, terus ini frame case-nya punya apa, terus ada memorinya, memori yang gue pakai itu memori apa, tipe berapa dan berapa, kapasitasnya berapa, terus baterainya gue pakai baterai cadangan. Nah, di video kali ini gue mau sharing. Terus satu lagi ada ini apa namanya, adapter mic, adapter mikrofonnya. Nah, karena sempet sih gue bahas adapter micnya waktu itu, tapi di video ini gue mau lebih detail lagi ya, mungkin bisa lebih detail lagi ngejelasinnya, karena waktu pas ngejelasin masalah adapter mic-nya itu gue di jalan ya sambil motovlog. Nah, mungkin kurang jelas atau kurang apa, jadi di sini insya Allah gue lebih jelasin lagi. Yoi. Oke, langsung aja. Tapi buat teman-teman yang baru gabung atau baru nemuin channel gue lewat video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel gue. Dan apabila video gue ini bermanfaat, di share, jangan lupa ya. Oke, dan kita langsung aja. Untuk pertama, frame case. Nah, frame case ini, gue pakai punya Kogan atau Bipro. Ya, ini sih universal ya, karena Akaso nggak ada frame case-nya. Ada sih frame case-nya dia, tapi menurut gua nggak worth it lah kalau buat ditaruh di helm atau di setang. Menurut gua kurang worth it, kurang safety. Kalau di sini kan ya, walaupun di sini dia cuma ngejepit kayak gini doang kan, nah cuma ngejepit gini, tapi dia dikunci sama baut ya, insya Allah dia nggak akan jatuh. Nah, jadi ntar ini di sini ini masuk ke J-hook, masuk ke helm. Waktu itu udah sempat gue jelasin juga ya di video gue sebelumnya. Nah, ini masuk ke J-hook. Nah, nanti dia dibaut seperti itu. Nah, untuk link pembeliannya atau toko pembeliannya nanti gue sertain ya di kolom komentar, karena gue ini belinya online di salah satu merchant yang ada di Indonesia. Yoi. Oke, untuk frame case ini gue pakai punya universal, punya Kogan atau punya Bipro ya. Nah, nanti kalian cek aja di tokonya. Terus untuk ini cover lensa ini gue pakai punya GoPro Hero 4 set. Nah, tapi di sini ada sedikit modifikasi nih. Di sini gue kasih double tip tuh, teman-teman lihat kan ya, double tip. Dan ini sih buat ngunci dia nih, karena kan dia modelnya tuh ngegrip ya, ngegrip gini, tapi di sini nggak ada gripnya. Jadi, dan gue dapetnya itu agak longgar. Nah, jadi ini gue kasih double tip. Nah, ini sih sampai saat ini ya itu double tip, walaupun agak-agak beleberan, tapi ya nggak ngeganggu buat di lensanya gitu kan, buat output videonya nggak ganggu. Jadi ini gue pakai punya Hero 4. Ini bahannya kayak apa ya, mika gitu, kayak plastik gitu. Nah, kenapa gue pakai cover lensa gini? Karena gue kan kadang tuh suka touring bareng teman-teman pakai 2 tak.
kalau gue lagi jalan di belakang tuh cipratan oli samping bisa nyiprat ke helm kadang ya, ke helm. Nah kalau gue pasang kamera, cipratan oli samping itu bisa langsung ke lensa, kan sayang gitu kan kalau gue lap, yang ada takutnya malah baret. Nah jadi gue pasang ini, si cover lensa ini, dan apabila ketemu pentalan kerikil gitu ya, jadi nggak langsung ke lensa, jadi mentalnya apa, jadi mentoknya ke sini dulu mentalnya, nggak langsung ke lensa. Nah sekali lagi ini gue punya Hero 4. Nah untuk link pembeliannya gue nanti sertain juga di di kolom komentar. Dan sekali lagi teman-teman, atau reminder ya, ini gue bukan endorse toko, bukan endorse produk, tapi gue cuma mau berbagi karena ada beberapa pertanyaan gitu ya yang masih mungkin teman-teman baru beli kamera Akaso dan dia masih bingung nih aksesoris apa aja yang bisa dipakai atau yang perlu dibeli buat motovlog. Nah kali ini gue akan sharing. Oke, kita lanjut ke baterainya. Nah baterainya Akaso sendiri ini baterai ori ya. Baterai orinya nih ada di kapasitasnya 1350 mAh. Nah ini baterai orinya nih. Nah ini juga dia kan di paket pembeliannya dapat 2 ya. Nah untuk kapasitasnya sendiri 1350 mAh, 50 mAh ini gua waktu itu ngetes ngerekam di resolusi 1080p 30 fps, itu kurang lebih dapat 1 jam. Nah untuk baterai cadangannya sendiri gue pakai punya Universal, yaitu mereknya Aero. Untuk kapasitasnya ntar biar fokus, 1050 mAh, 1050 mAh, 3,7 volt. Nah ini tuh punya Xiaomi Y4K Discovery, Xiaomi Y4K, terus punya Brika Alpha Edition 2. Nah untuk muat atau enggaknya ya, karena kalau ngelihat dari dimensinya hampir sama ya, cuma nah ini hampir sama kan untuk lebar, untuk apa namanya nih, sisi panjangnya, terus luasnya tuh kotaknya sama kan kurang lebih ya. Sama sih sebenarnya, bukan kurang lebih, emang sama. Terus sini juga sama. Nah untuk jadi tuh buat teman-teman yang masih bingung kalau mau pakai baterai apa, nah ini gue pakai punya Xiaomi Y4K Discovery, terus Brika juga masuk. Waktu itu gue sempet cobain punya teman gue, di kamera teman gue ini bisa masuk juga. Tapi untuk kapasitasnya ya namanya Universal dan gue beli aftermarket ya, bukan beli di toko resminya ya, jadi ya nggak bisa dibandingin sama ori. Kalau untuk sama masuk sih ngeplak ya, PNP. Malah yang gue sering pakai ya buat ngevlog misalnya buat harian gitu kan, atau motovlog sejalan gitu, kalau bukan buat touring, malah justru yang gue siksa nih baterai yang ini nih. Karena kan baterai orinya sendiri tuh Akaso V50X lumayan mahal ya, dan gue juga nggak tahu ada dijual apa enggak di sini karena gue belum nyari. Tapi sempat gue nyari waktu itu, harganya lumayan mahal, 3 kali dari dia. Waktu itu gue beli ini ya di 50 ribuan, nah ini 150 ribuan waktu itu. Oke, untuk baterainya itu ya teman-teman ya, pakai punya Xiaomi Y4K Discovery atau punya Brika Alpha Edition 2. Nah kalau untuk Alpha Edition 3 gue nggak tahu bisa apa enggak. Dan kita lanjut lagi ke memori. Nah ini memorinya nih, mungkin sempat gue bahas juga waktu itu ya, sekilas gue bahas. Nah untuk memorinya ini gue pakai punya Biker. Nah kelihatan ya teman-teman ya, Biker V30 64 GB. Jadi gue punya Biker ini dua piece. Kenapa nggak beli 128 aja bang? 128
agak ngeri ya, takutnya si V50XC ini nggak kuat, maksudnya nggak support di memori yang agak gede gitu, karena kan takutnya gitu udah beli mahal-mahal 128 tahu-tahu nggak support kan mubazir ya. Nah untuk memorinya, nah terus kita lanjut lagi ke bagian adapternya nih. Set. Nah ini dia nih adapter mic-nya nih, adapter mic 3,5 mm, jack 3,5 mm ke micro USB. Waduh, fokusnya kurang nih, bentar. Nah ini teman-teman nih, micro USB. Nah ini kan nanti ini masuk ke si ini Casa V50X kamera. Nah ini untuk mic-nya. Nah di sini gua pakai mic-nya yang jack 3 ring 3 ya, pakai jack ring 3 nih. Nah nanti gua share juga di kolom komentar buat link pembeliannya, karena gue semuanya belinya ini online, aksesorisnya ini online, karena di toko-toko kamera justru malah jarang ya aksesoris yang kayak gini. Nah sekedar ngingetin nih teman-teman nih, kalau kalian mau beli adapternya ini, kalian pastiin dulu nih mikrofon kalian nih ringnya ring 2 atau ring 3, karena si penjualnya juga waktu itu ngingetin gua, bang abang pakai ring 2 apa ring 3 micnya. Nah kalau gua kebetulan pakai ring 3 ya gue jelasin gua pakai ring 3 bang. Nah akhirnya mungkin ini dia handmade yang bukan pabrikan. Di sini juga copot tuh, ini juga copot karena udah ya begitu namanya handmade ya. Jadi dikirimnya mending ring 3, dan video tesnya ada di pojok kanan atas ya. Nih yang ini video ini kalau mau ngetes, mau kalian mau tahu hasil tesnya yang udah gua bahas juga ya, udah sempet gua bahas juga. Nah klik aja tuh video di kanan atas, pojok kanan atas, yoi. Set. Nah nanti ini masuk kamera seperti ini kan, nah gitu kan, yoi. Oh ya untuk versi software sendiri, firmware-nya sebentar, gue lupa firmware berapa. Yang jelas tuh gue beli tahun 2021. Nah, SD card, oke. Nah untuk versi firmware sendiri, nah ini teman-teman nih, gue pakai versi yang 2021 karena di versi 2021 tuh masih ada ininya ya, si image stabilization-nya masih ada, stabilization-nya. Kalau yang versi terbaru katanya nggak ada. Nah untuk settingan gimana bang? Settingan juga gue sempat bahas tuh di video gue sebelumnya, kalian cari aja deh di bawah. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, semoga terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kalau ada yang masih mau mau beli aksesorisnya ya mudah-mudahan bisa terjawab ya. Yoi. Nanti pokoknya linknya gue share di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like, terus dipencet tombol subscribe-nya, dan di share kalau menurut teman-teman berguna buat yang lain. Semoga bermanfaat video guanya. Yoi. Dan cukup sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.